Halo sahabat tani semua, berjumpa lagi dengan saya Husen alias Uci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan tanaman pisang yang ada di belakang kita ini, dan ini baru usia 1,5 bulan, dan kita akan lakukan pengaplikasian pupuk dengan cara dikocor. Nah, ini kita siapkan ada air, kita siapkan 200 liter. Kemudian kita menggunakan pupuk. Ini ada dua jenis pupuk yang kita gunakan, dan ini yang paling banyak ditanyakan oleh sahabat tani kita, dan sekaligus juga minta di-spill pupuknya apa. Nah, ini yang pertama kita menggunakan pupuk NPK. Ini namanya pupuk NPK berimbang. Yang ada di tangan saya ini adalah pupuk Mutiara 16-16-16. Nah, sahabat tani, pupuk NPK berimbang ini yang tersedia di toko-toko pertanian itu macam-macam ya, seperti ini. Nah, ini ada Mutiara, kemudian juga ada NPK Rusia, juga ada bisa menggunakan pupuk NPK Ponska Plus ya, terserah mana yang bisa mudah didapatkan. Nah, ini kita menggunakan pupuk NPK berimbang dengan grade fertilizer 16-16-16. Nah, ini untuk air kapasitas 200 liter ini kita gunakan 4 kg. Nah, kemudian yang kedua, karena ini masih fase pertumbuhan, ini masih usia 1,5 bulan, maka ini kita tambah Ultradap. Dan Ultradap ini bisa kita gunakan antara setengah kilo sampai 1 kg per 200 liter air. Oke, ini untuk pupuk yang akan kita gunakan. Langsung saja kita akan lanjutkan kepada prosesnya. Nah, ini pupuk ini kita masukin. Ini kita gunakan 4 kg untuk pupuk NPK berimbangnya. Nah, jadi ini cukup 4 kg saja ya yang kita gunakan. Kemudian berikutnya ini Ultradap. Ini kita gunakan setengah kilogram ya, karena ini kita masih bisa butuh untuk yang lainnya. Dan ini untuk 200 liter air tadi antara setengah kilogram sampai 1 kilogram. Ini kita berikan setengah kilogram saja. Nah, setelah itu ini kita aduk. Ya, setelah kita lakukan pengadukan seperti ini secara merata, maka kita bisa melakukan penyiraman langsung ke pohon pisangnya. Nah, sahabat tadi semua, untuk penggunaan daripada pupuk ini bisa diaplikasikan baik dengan cara dikocor seperti ini ya, bisa juga kita gunakan bentuk ditabur ya, ditabur keliling sebagaimana video yang kita jelaskan pada sebelumnya. Oke, langsung saja kita lakukan proses untuk penyiramannya. Penyiraman sistem kocor seperti ini bisa kita berikan antara 2-5 liter per pohon atau per rumpunnya, tinggal disesuaikan dengan besar kecilnya pohon dan jumlah tunas yang dipelihara dalam satu rumpun. Nah, ini kita berikan 3 liter per pohon. Nah, kalau untuk kita gunakan pemupukan secara tabur ya, kita tinggal menaruh secara keliling pada area rumpun pisangnya. Yaitu kita bisa berikan, kalau usia seperti ini, untuk pemupukan rutin 2 bulan sekali, maka bisa kita berikan lebih kurang 150 gram sampai 200 gram per pohon. Tapi kalau 3 bulan sekali, bisa kita berikan antara 200 sampai 300 gram per pohon. Nah, tapi kalau 1 bulan ya cukup kita berikan antara 50 sampai 100 gram. Kemudian kalau sahabat tani menginginkan supaya pada saat masuk kepada fase generatif seperti pisang Cavendish varietas Grand 9 seperti ini nanti berbuahnya pada usia 5 bulan. Maka pada usia 4 bulan sudah kita berikan
pupuk untuk fase generatif. Nah, pupuk ini bisa kita tambahkan ya dengan kita campurkan dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi supaya produk buah pisangnya nanti selain optimal juga cita rasanya lebih manis. Maka pupuk NPK berimbang ini bisa kita campurkan dengan pupuk yang mengandung kalium tinggi seperti ini. Nah, ini banyak merek yang tersedia di pasaran. Ya, bisa kita menggunakan KNO 3 putih milik Patani atau bisa juga menggunakan KNO 3 Trail ya, macam-macam ya. Tinggal bisa kita kombinasikan, bisa kita kalau sistem kocor seperti ini bisa kita berikan 1:1. Berarti untuk pupuk ini NPK berimbangnya kita berikan 2. Kemudian pupuk yang mengandung kalium tinggi kita berikan 2. Nah, ini kalau untuk fase generatifnya, kalau mau ditambahkan. Namun sebenarnya pupuk NPK berimbang ini pun juga cocok baik untuk fase vegetatif maupun generatif. Nah, berikutnya yang terakhir yang menjadi catatan penting yang harus sahabat tani perhatikan sebelum kita lakukan proses pemupukan seperti yang kita lakukan tadi, maka yang harus diperhatikan apa? Pastikan pH tanahnya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0 ya, atau kalau memang kepepet minimal serendah-rendahnya 6,0 dan setinggi-tingginya 7,5. Nah, ini kondisi pH tanah yang harus dipastikan. Nah, kenapa kita harus memastikan kondisi pH tanahnya harus berada pada skala level tadi yang paling bagus 6,5 sampai 7,0 tadi, agar pupuk yang kita berikan kepada tanaman kita akan mampu diserap dengan baik oleh perakaran tanaman. Karena kalau pH-nya atau tingkat keasaman tanahnya terlalu asam dan atau terlalu basah, maka perakaran tanaman pisang kita tidak akan mampu menyerap kandungan unsur hara yang kita berikan atau pupuk yang kita berikan. Sehingga pupuk tadi akan terbuang percuma karena diikat oleh kimia tanah sehingga tidak mampu diserap oleh perakaran tanaman. Maka kita harus pastikan pH tanahnya dulu dalam kondisi atau skala level tadi yang bagus 6,5 sampai 7,0. Nah, untuk mengukur pH tanah sendiri, nah ini tentu kita harus menggunakan alat bantu. Alatnya seperti ini. Nah, ini alat ukur untuk pH tanah. Nah, bagi sahabat tani yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan alat pengukur pH tanah atau tingkat keasaman tanah ini, nah di bawah ini sudah kita siapkan keranjangnya dan juga sekaligus tentang pupuk-pupuk yang kita tampilkan tadi. Nah, selanjutnya catatan kedua yang harus diperhatikan, kita harus memastikan bahwa kondisi tanahnya harus dalam kondisi lembab ya, terutama pada saat kita lakukan pemupukan dengan pola ditabur ya. Kalaupun tanahnya tidak lembab, maka begitu kita lakukan setelah kita lakukan pemupukan langsung lakukan penyiraman. Nah, ini sahabat tani, catatan penting yang harus diperhatikan sehingga pupuk yang kita berikan kepada tanaman pisang akan mampu diserap dengan baik, pertumbuhannya menjadi optimal, produk buah yang dihasilkan juga akan lebih maksimal ya, sehingga pupuk yang kita berikan tidak terbuang percuma. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Salam satu hobi, salam satu guta, dan sukses selalu untuk kita semua.